Oke, kita mulai saja ya. Ibu buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Oke, selesai. Hari ini kita sudah masuk minggu ke-9, di mana minggu ini kita akan membahas terkait tentang user interface. Kemarin kan kita sudah membahas terkait tentang untuk perancangan diagram, dari mulai use case, kemudian activity, sequence, dan kelas. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih mendesain tampilan untuk perancangan sistem tersebut, bagaimana membuat tampilan yang baik, yang menarik juga bisa memberikan aplikasi tersebut bisa berguna untuk si usernya. Nah, oke. Mungkin kita akan mulai terlebih dahulu. Sudah nampil PowerPoint-nya? Sudah. Ya Bu, aman. Oke, kita mulai ya. Di sini kita akan membahas tentang desain data dan arsitektur perangkat lunak. Minggu ini udah minggu ke-9 ya. Alhamdulillah sudah berjalan jauh nih. Semoga minggu ke-10 berarti Ibu masih menyampaikan materi. Kemudian minggu ke-11 nanti akan mulai untuk melakukan presentasi kelompok. Jangan lupa yang belum mengirim ke Mas Bagas, silahkan dikirim secepatnya ya, biar nanti di pertemuan 10 Mas Bagasnya sudah selesai ke Ibu semua, sudah rapi, jangan lupa. Oke, tunggu sebentar ya, ada yang baru bergabung. Kita lanjut. Pembahasan yang akan kita bahas hari ini terkait tentang user interface. Apa itu user interface, kemudian mengapa sih user interface ini penting untuk tampilan si programnya, kemudian apa itu fungsinya, dan juga bagaimana menciptakan atau karakteristiknya itu agar user interface itu baik dan ideal. Kemudian juga macam-macam tools apa saja yang digunakan untuk membangun desain user interface tersebut. Nah, oke, sebelum Ibu mulai ke materi, mungkin di sini ada yang mau memberikan pendapatnya. Menurut kalian, kira-kira user interface itu apa sih? Mungkin ada yang mau mengungkapkan pendapatnya, nanti akan Ibu kasih poin biasa tambahan untuk keaktifan kalian di kelas. Saya boleh Bu? Boleh, silakan menyebutkan namanya ya. Oke Bu, nama saya Ahmad Rafli Salimudin. Menurut saya user interface itu adalah tampilan awal dari sistem. Tampilan awal atau tampilan depan dari sistem yang mana agar kita sebagai user itu bisa berinteraksi dengan sistem, Bu. Jadi kayak tampilan-tampilannya gitu, Bu. Oke, bagus. User interface ini fokus kepada tampilan awal si programnya ya. Oke. Iya, program atau Oke. Ada lagi Mas Rafli? user interface kayaknya cuma cukup itu deh, Bu. Oke, cukup. Oke, makasih Mas Rafli. Kemudian selanjutnya ada lagi yang mau menambahkan poin-poinnya? Nggak apa-apa ya, berkomentar apapun menurut pendapat kalian, analisa kalian
terkait tentang user interface itu apa, nggak ada yang salah, semuanya adalah benar ya. Yang penting pada ranahnya sesuai tujuannya. Jadi nggak apa-apa. Silakan, mungkin yang mau menjelaskan lagi silakan. Ibu mau nyoba, Bu. Oke, dengan siapa? Dengan Raffi Zikri Wijaya, Bu. Rafli. Raffi, Bu, Raffi. Raffi. Maaf ya Ibu, soalnya nggak nampil di gomitnya. Raffi Zikri. Iya, Bu. Silakan Raffi. Menurut saya itu user interface adalah tampilan visual antarmuka, website atau aplikasi dan bagian yang menjembatani interaksi antara user dengan sistem, Bu. Kalau menurut saya gitu. Oke, jadi tampilan awal baik itu si aplikasi maupun website yang jadi jembatan untuk kita sebagai pengguna atau user dengan si sistemnya ya Mas ya. Iya, Bu. Oke, bagus. Ada lagi Raffi? Enggak ada, Bu. Cukup, Bu. Oke. Ada lagi yang mau menambahkan terkait pengertian dari user interface? Oke, tunggu ya, ada yang baru bergabung. Silakan, ada lagi yang mau berkomentar? Saya, Bu. Oke. Boleh Bu, saya Bu. Siapa? Heri dulu dah, Heri dulu. Aduh, rebutan ini. Tadi siapa ya? Heri dulu. Heri dulu. Ya, boleh Bu, saya Bu. User interface merupakan bentuk tampilan grafis yang berhubungan dengan pengguna, Bu. Dapat berupa bentuk, terus warna dan desain yang menarik. Oke, bagus. Heriana ya? Betul, Bu. Oke, Heri. Ya, jadi baik itu dari segi tampilan bentuknya, warnanya yang mempengaruhi tampilan tersebut agar lebih menarik ya Mas Heri ya? Betul sekali. Oke, thank you Heri. Sama-sama Ibu. Oke, ada lagi yang mau berkomentar? Tadi siapa satunya? Saya, Bu. Heri. Pega Fido. Pega Pido. Oke, silakan Pega Pido. Proses yang digunakan desainer untuk membuat tampilan web atau aplikasi intinya pada tampilan. Intinya yang prosesnya untuk membuat suatu tampilan gitu ya? Ya, betul. Oke. Ada lagi Pega Pido? Cukup? Cukup, Bu. Oke, satu lagi boleh deh. Ada lagi yang perempuan boleh untuk menambahkan poinnya. Ini sudah ada Rafli, kemudian ada Raffi, kemudian ada Heri dan juga Pega. Vido, ada Vido. Yang perempuan ada yang mau menambahkan? Tidak ada. Yang laki-laki cukup? Ada lagi yang mungkin yang mau menambah? Oke, Ibu rasa cukup ya. Oke, jadi jawaban dari teman-teman semuanya yang tadi sudah diungkapkan bahwa benar ya, user interface itu adalah tampilan visual sebuah produk yang menjembatani antara sistem dengan pengguna atau user. Jadi tampilannya itu benar tadi bisa berupa bentuknya, kemudian warnanya, tulisannya yang didesain semenarik mungkin agar kita sebagai user yang menggunakan produk atau aplikasi tersebut tertarik untuk menggunakan maupun melihat dari programnya tersebut. Kemudian user interface itu sendiri, kenapa sih user interface penting?
Karena user interface ini selain untuk membuat situs atau aplikasi yang lebih menarik juga bagus, bahwa elemen ini juga memiliki manfaat ya untuk bagi para developer atau bagi pengembang. Artinya jika si UI-nya atau si user interface-nya ini mumpuni, artinya si website atau aplikasi perusahaan itu akan lebih bisa bersaing nih dengan si pangsa pasar yang sangat meningkat di era modern seperti ini. Kemudian biasanya hal-hal apa saja sih yang membuat si user interface itu penting untuk sebuah aplikasi maupun sebuah situs? Di sini ada 3 poin kenapa hal tersebut sangat penting, yaitu untuk meningkatkan keseluruhan pengalaman pengguna. Kemudian juga yang kedua yaitu untuk memudahkan pengguna dalam aplikasi, menggunakan aplikasinya. Jadi kita sebagai user lebih dipermudah ketika kita mau membuka atau menggunakan aplikasi tersebut. Kemudian juga meningkatkan kualitas branding. Nah, dari ketiga tersebut nanti akan kita bahas satu persatu. Di sini yang pertama yaitu untuk meningkatkan keseluruhan pengalaman pengguna, di mana user interface ini merupakan salah satu aspek nih utama yang untuk menaikkan traffic dalam website atau menaikkan jumlah download aplikasi. Artinya, apabila user interface-nya bagus, baik, menarik, kita pasti sebagai user akan mendownload aplikasi tersebut. Semakin banyak orang yang mendownload atau menggunakan aplikasi tersebut, maka traffic dari pendapatan atau penjualan tersebut akan semakin membaik. Contohnya, misalkan karena sekarang lagi maraknya atau lagi trending-trendingnya nih proses penggunaan untuk e-commerce. Biasanya ibu-ibu maupun mungkin anak muda dan lain sebagainya sekarang lagi suka menggunakan aplikasi Shopee. Sangat dipermudah ketika menggunakan aplikasi tersebut. Jadi mau membeli apa, mau membeli produk apa yang dibutuhkan, yang diinginkan, bahkan barang-barang yang unik yang sulit ditemukan di pasar tradisional, mungkin ketika kita menggunakan Shopee, hal kecil atau barang yang unik dan tidak ada pun biasanya ada di e-commerce tersebut. Nah, ketika kita menggunakan aplikasi tersebut, pasti yang pertama kita adalah langsung ingat Shopee warnanya orange dan tampilannya menarik. Nah, tergantung sesuai dengan selera sih ya. Mungkin ada yang suka dengan aplikasi Shopee, kemudian ada Tokopedia, Blibli, Lazada dan lain sebagainya. Dari berbagai aplikasi tersebut mempunyai ciri khasnya masing-masing, mempunyai fungsinya dan seleranya masing-masing ya. Tapi dari semua aplikasi tersebut juga memberikan hal-hal dari segi tampilan, gimana nih caranya agar para pengguna bisa tertarik atau bisa nyaman ketika kita menggunakan aplikasi tersebut. Karena kenapa? Ketika tampilan user interface-nya bagus, maka salah satu faktor penentunya pengunjung atau kita nih sangat tertarik untuk mengeksplor sebuah website atau aplikasi tersebut. Jadi kalau kita misalkan dari pertama saja kita sudah tertarik dengan tampilan awalnya, maka kita pasti akan kembali lagi ke halaman website tersebut atau menggunakan aplikasi tersebut. Jadi tidak hanya dari si tampilan warna, kemudian dari segi tombol atau juga bisa mempengaruhi pengunjung atau kita juga bisa mempengaruhi. Oh ternyata tombol misalkan ketika kita klik tombol barangnya di sana sudah tertera dengan harga, kemudian keterangan dan lain sebagainya. Itu juga sangat mempermudah informasi untuk kita mendapatkan informasi barang yang kita inginkan. Jadi tombol-tombol di menunya tersebut lebih mempermudah atau lebih memberikan kita kemudahan ketika melakukan transaksi. Hal tersebut juga biasanya menjadi salah satu faktor penting ya ketika membuat suatu program atau aplikasi dari segi warna, tombol, fungsi-fungsi halaman dan lain sebagainya. Jadi user interface ini juga menjadi salah satu faktor penting untuk menentukan pengunjung ketika first impression, artinya pertama kali kita membuka atau menggunakan aplikasi tersebut, oh iya ternyata bagus. Tapi kalau misalkan dari segi tombol saja susah, terus loadingnya lama, pasti kita akan meninggalkan aplikasi tersebut atau tidak membuka halaman website tersebut karena tidak menarik ya. Pasti kita sudah membuka sekali, udah langsung kita langsung ke tombol close. Kemudian yang kedua, hal yang perlu diperhatikan yaitu memudahkan penggunaan dalam aplikasi.
selain untuk tampilan nih, agar mata kita dimanjakan oleh tampilan yang bagus oleh suatu aplikasi tersebut, juga penting untuk memudahkan para penggunanya. Tidak hanya estetikanya nih yang diunggulkan dalam suatu aplikasi, kemudian juga harus menciptakan pengalaman si user ini yang baik, atau pengalaman pengguna ketika menggunakan aplikasi tersebut. Oh ya, ternyata mudah, ternyata enak ya, aplikasi ini bisa membantu apa yang kita inginkan. Tampilan yang menarik itu atau estetik juga tidak menjamin apabila ditinggalkan oleh pengunjungnya. Jadi bagus tapi orang hanya sekali mengakses tersebut. Misalkan di sini salah satu contohnya yaitu ketika kita saat menemukan sebuah website atau aplikasi yang memiliki backgroundnya hitam, kemudian tulisannya putih. Nah, walaupun misalkan tampilannya kelihatan bagus, mungkin ini temanya tadinya mau monokrom ya, jadi backgroundnya adalah hitam, kemudian tulisannya putih. Tapi karena mata kita sudah terbiasa membaca dengan tulisannya hitam, kemudian mungkin kalau background bebas ya, cuman kalau backgroundnya jadi hitam, tulisannya putih, itu juga akan membuat mata kita terasa lebih cepat pusing ya, mata akan lebih sakit gitu ketika kita mungkin tergantung selera juga sih, tapi kebanyakan pengalaman ketika backgroundnya tidak sesuai atau yang tidak biasa kita lihat, maka akan memberikan experience atau kita juga membuka aplikasinya, mata kita cepat sakit gitu, cepat pusing. Jadi itu juga harus diperhatikan sehingga membuat jamin traffic website itu nurun, jadi tidak orang-orang enggan untuk membuka website tersebut. Jadi tampilan pun dari segi background atau dari segi warna tulisan kita juga harus memperhatikannya. Kemudian yang ketiga yaitu untuk meningkatkan kualitas branding. Artinya selain untuk traffic dan pengalaman pengguna, user ini juga bisa ditingkatkan dari segi kualitas branding perusahaan. Kenapa ya? Karena UI ini juga merupakan cerminan dari kualitas beserta nilai dari produk yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Misalkan gini, elemen tampilan UI-nya sesuai dengan konsep produk perusahaan, biasanya juga akan lebih mudah dikenali oleh para pengguna. Karena yang kita ketahui ya, bahwa pangsa pasar ini semakin meningkat juga semakin ketat, sehingga sebuah perusahaan itu harus berlomba-lomba nih, bagaimana kita menciptakan UI atau user interface-nya ini yang mumpuni dan di hati pengguna itu atau di hati user itu bisa menjadi nomor satu. Misalkan karena Shopee mungkin sekarang lagi, karena bukan lagi promo, cuma lagi menganalisa aja, karena banyak sekali pengguna-pengguna Shopee. Bahkan tidak hanya orang dewasa, anak kecil pun sekarang atau anak sekolah dasar pun sudah bisa menggunakan dan memesan produk Shopee di Shopee gitu ya. Jadi dari segi tampilan, oh iya menarik, terus produk-produk yang ditawarkan juga sangat lengkap di sana. Jadi memberikan juga kualitas si branding atau untuk perusahaan itu sendiri. Nah, kemudian fungsinya ini untuk apa user interface ini? Fungsinya yaitu untuk memenuhi harapan pengguna dan juga mendukung dari segi fungsionalitas secara lebih efektif. Ketika UI ininya dijalankan dengan baik, juga dapat memfasilitasi nih interaksi yang efektif antara pengguna dan program melalui visual yang kontras, desainnya bersih, menarik, kemudian full color, kemudian sesuai tema gitu kan websitenya atau aplikasinya. Jadi UI ini juga memiliki beberapa penting nih bagi golongan perusahaan ya. Misalkan yang pertama itu untuk meningkatkan penjualan perusahaan, kemudian juga untuk mempercepat progres pertumbuhan bisnis, kemudian juga memberikan struktur informasi yang jelas dan mumpuni, dan juga meningkatkan kualitas estetika di dalam situs aplikasi tersebut. Kemudian bagaimana sih kita menciptakan user interface itu yang baik, yang mempunyai karakter gitu untuk setiap aplikasinya. Yang pertama di sini kita harus jelas, kemudian singkat, harus familiar, responsif, kemudian konsisten juga menarik. Nah, dari semua karakteristik ini kita akan jelaskan nanti satu persatu agar kita lebih tahu ya bagaimana sih menciptakan si user interface yang baik dan yang sesuai dengan kebutuhan si user. Yang pertama adalah jelas. Nah, jelas di sini
dimana bahwa untuk kejelasan dalam desain yang sangat penting ya untuk membuat desain user interface. Tujuannya untuk apa? Ketika tampilan user interface ini bagus, maka biasanya pengguna atau kita ini sebagai user akan mengeksplor sistem tersebut. Jadi dibuat dengan lancar, artinya kita lancar ketika proses membuka website tersebut. Biasanya jika ada icon atau tombol yang tidak jelas, biasanya kita langsung bingung nih, sebenarnya tombol ini untuk apa sih, ketika kita klik kok susah banget gitu. Pasti kita akan langsung larinya ke tombol close karena bingung kan. Jadi hal-hal tersebut harus dihindarkan, artinya biar tidak memberikan kebingungan nih kepada pengguna si aplikasi tersebut. Jadi ternyata aplikasi ini tidak memberikan informasi yang jelas untuk kita, langsung pasti close dan uninstall. Nah, jangan seperti itu. Contohnya di sini. Nah, jelas di sini bisanya kita lihat contohnya ketika ada tampilan navigasi di WordPress. Jadi, ketika kita menggeserkan atau memilih kursor kita nih akan misalkan ini ke apa ini. Nah, terus dia di sini langsung ada notifikasi seperti ini, insert custom character. Jadi dari setiap tombol navigasi ini ada keterangan atau kegunaannya untuk apa tombol-tombol yang ada di halaman WordPress tersebut. Gunanya untuk apa? Jadi kita mengerti kira-kira tombol tersebut untuk apa, mudah dimengerti, pengguna juga paham, oh ternyata kegunaannya untuk menambahkan karakter, untuk menambahkan foto atau video, untuk men-style tulisannya mau seperti apa dan lain sebagainya ya, seperti tombol-tombol yang ada dalam aplikasi tersebut. Jadi tombol-tombol yang ada di aplikasi tersebut harus jelas untuk kegunaannya dan mudah dimengerti oleh user. Kemudian karakter yang kedua adalah singkat. Nah, singkat di sini juga sangat penting ya. Jadi jangan sampai notifikasinya juga terlalu panjang gitu. Misalkan tombol ini adalah gambar, untuk memasukkan gambar adalah suatu elemen jangan seperti itu ya. Jadi harus singkat seperti tadi yang ada di tombol-tombol navigasi di WordPress. Jadi di WordPress-nya, jadi ini adalah untuk mengisi gambar, jadi seperti itu. Dan jangan dijelaskan sepanjang-panjangnya, jadi orang juga bingung ya, atau mungkin bosan karena pusing terlalu banyak penjelasan. Jadi harus penjelasannya itu harus singkat dan juga tepat. Nah, contohnya di sini. Ini adalah salah satu contoh navigasi volume seperti ini. Jadi orang juga ketika volume ini sudah familiar atau sudah terbiasa ya dengan adanya tombol seperti ini. Berarti tombol tersebut adalah untuk mengatur volume. Ketika digeser ke kanan, maka akan volumenya akan keras, lebih kencang. Kemudian untuk tombol ke kiri atau digeser ke kiri, maka akan lebih pelan. Jadi ini adalah salah satu contoh ketika membuat icon yang lebih singkat. Kemudian juga familiar. Biasanya banyak desainer membuat desain UI ini menjadi sebuah tampilan yang intuitif. Intuitif di sini artinya layoutnya itu dapat dimengerti secara natural ya. Jadi kita contohnya misalkan tampilan web, tinggal kita klik tanpa harus berpikir terlebih dahulu. Artinya kita sudah terbiasa atau orang juga sudah familiar seperti tadi bahwa tombol tersebut adalah untuk fungsi suara, artinya membesar dan mengkecilkan suara. Jadi orang sudah familiar. Jangan misalkan navigasi apa ini tadi suara dengan tombol emoticon senyum. Nah, jangan seperti itu ya. Jadi harus sesuai dengan prosedurnya yang orang juga sudah familiar terhadap tombol-tombol atau icon tersebut. Kemudian yang keempat, karakternya adalah responsif. Responsif di sini memiliki dua arti. Biasanya yang pertama adalah cepat dan juga kita tidak nunggu lama. Nah, biasanya ketika kita mengklik salah satu tombol akan ada feedback balik. Artinya misalkan contoh kita mau mengupload gambar atau foto ya. Biasanya proses penguploadan tersebut akan ada notifikasi
misalnya berapa persen yang sudah terupload, berapa persen yang harus menunggu. Nah, contohnya seperti ini. Jadi jangan sampai kita ini sebenarnya gambar kita atau grafik kita atau file kita sebenarnya udah terupload apa belum ya, kita kan bingung, jadinya nggak ada feedback balik dari si sistemnya. Jadi usahakan ketika membuat program juga harus ada yang namanya responsif, artinya feedback antara pengguna dan juga sistem, harus ada feedbacknya, artinya komunikasinya, artinya notifikasinya. Oh iya, ternyata gambarnya nih diupload sudah 70%, sudah selesai dan lain sebagainya. Jadi seperti itu ya. Jadi kita nggak bingung nih nunggu lama terhadap proses yang sedang kita lakukan. Kemudian yang kelima adalah konsisten. Konsisten sendiri biasanya ketika mengembangkan user interface harus tampilan itu harus membantu nih user memahami polanya, baik dari tombolnya, tabsnya, ikonnya, elemennya yang ada di interface tersebut. Misalkan di sini contohnya, nah konsisten adalah di tampilan user interface untuk Microsoft Office. Artinya dengan tampilan yang khas dan juga sama antara tiap softwarenya membutuhkan user mudah menggunakannya. Artinya ketika kita mengupdate atau menginstal Microsoft baru, misalkan versi 2007, 2011, 2010, misalkan 2020 dan lain sebagainya, pokoknya diinstalkan ya, diupdate. Dari si Microsoft Word tersebut biasanya dari tampilan navigasinya atau tombol-tombolnya itu mereka konsisten, tidak ada yang berubah. Artinya kita sudah familiar dengan tombol-tombol tersebut. Jadi tidak ada yang berbeda. Ketika kita mengupdate aplikasi tersebut, kita tidak bingung dan ragu untuk menggunakannya lagi karena fungsi dan ikonnya tetap sama. Hanya dari mungkin kecepatannya, dari segi tampilannya yang berbeda. Jadi orang sudah familiar ya dengan icon-icon atau si sistemnya tersebut. Kemudian yang keenam adalah efisien, bahwa dapat diartikan user interface ini juga merupakan kendaraan untuk para user untuk menjelajahi tujuannya. Artinya user interface ini diartikan sebagai alat bantu ketika kita untuk membantu menjelajahi si sistemnya. Kemudian di sini contohnya yaitu efisien. Misalkan di sini contohnya pada iPhone seperti di atas. Nah, ketika kita memilih gambar atau foto, nah gambar tersebut kita klik, maka akan kita gunakan sebagai wallpaper kah, atau sebagai email foto, atau sebagai kontak. Nah, tinggal dipilih, jadi tidak menyulitkan pengguna. Misalkan kita mau foto tersebut atau gambar tersebut digunakan sebagai wallpaper kita, maka tinggal klik, kemudian oke. Akan tetapi dari indikator 3 ini tidak jadi atau tidak kita menggunakan untuk dari 3 perintah di sini, maka tinggal tombol klik tombol cancel. Maka dari instruksi-instruksi tersebut lebih efisien ya, membantu user lebih mempermudah untuk hal-hal yang diinginkan. Kemudian yang ketujuh adalah forgiving, artinya tidak selalu si user itu benar. Artinya dalam menggunakan website atau aplikasi, bagaimana sih ketika kita menangani masalah yang namanya ada kondisi panik ketika kita mungkin mengirim email atau mengupload file, biasanya akan ada mungkin apa terhapus atau terdelete dan lain sebagainya, atau misalkan kita kirim tapi belum ada filenya, belum kita sisipkan atau lampirkan filenya. Nah, biasanya di sana akan ada undo, artinya jadi tidak usah takut ya, akan ada solusinya, biasanya otomatis menggunakan aplikasi website lebih lanjut. Jadinya ketika akan menghapus mungkin karena kita baru sadar, oh ya kenapa file kita hapus, langsung klik undo aja, jadi gambar atau file tersebut tidak jadi terhapus. Jadi ada solusi ketika user mungkin menggunakan aplikasi tersebut. Biasanya ketika di sistem juga kan ketika melihat input data terus mungkin tidak sengaja mungkin hapus data atau laporan, biasanya langsung ada notifikasi apakah Anda yakin akan menghapus laporan tersebut ya, seperti itu. Sama halnya ketika di handphone pun, di aplikasi Android, artinya ketika kita buka-buka galeri atau foto, tidak sengaja kita klik kolom hapus, maka akan ada notifikasi terlebih dahulu apakah Anda yakin akan menghapus gambar tersebut, seperti itu ya. Jadi mungkin lebih ada peringatan terhadap si usernya. Kemudian karakteristik
selanjutnya yaitu yang ke-8 adalah menarik. Mungkin kata menarik di sini adalah sangat subjektif ya, menjadi salah satu syarat nih untuk si dalam segi tampilan. Kemudian dalam tampilan di sini yang menarik itu yang penting harus simple, mudah digunakan, efisien dan juga responsif. Artinya dari segi tulisan, warna juga harus menjadi target audiensnya dengan memahami tren sekarang mulai dari psikologi warna. Artinya website ini mau kita ranahkan ke mana nih, ke era yang mana, artinya ataukah ke remaja, mungkin untuk tren-tren misalkan kalau perempuan pakaian, untuk pakaian apa ke tren ke untuk wanita remaja pasti warnanya yang lebih soft gitu kan ya. Kalau untuk mungkin ibu-ibu yang full color dan lain sebagainya. Jadi menampilkan dari segi-segi sesuai dengan target pasar atau audiensnya ya. Dari psikologi warna pun harus diperhatikan dalam membuat suatu website atau program. Oke, kemudian yang selanjutnya di sini ada beberapa macam tools ketika untuk membangun si desain user interface-nya. Di sini dibedakan menjadi dua, mulai dari tools wireframe-nya maupun dari tools untuk mendesain atau prototyping-nya. Untuk tools wireframe-nya di sini ada 4, mulai dari Mockflow, kemudian Balsamiq, Arcture, kemudian juga ada Com. Di sini kemudian untuk si desain prototyping-nya ada 6 macam, nanti akan kita jelaskan satu persatu. Yang pertama kita untuk si tools wireframe-nya di sini untuk si Mockflow. Oke, untuk Mockflow sendiri di sini adalah serangkaian aplikasi yang sangat membantu untuk sejumlah tugas atau task dalam suatu proses proyek yang sangat khas. Misalkan terutama di sini adalah untuk aplikasi Wireframe Pro pada Mockflow. Biasanya fungsinya ini yaitu sebagai alat untuk prototyping alternatif yang baik untuk digunakan, terutama mungkin yang baru mempunyai ide untuk mendesain si sistem. Biasanya kalau untuk Mockflow ini memungkinkan kita untuk membangun layout dan tata letak yang dasar ya, yang dasarnya dengan lebih cepat. Hasilnya mungkin nanti akan lebih terlihat lebih menarik. Kemudian juga sebelum nanti akan diaplikasikan. Jadi dari segi tampilan mockup-nya dulu nih, kita juga bisa ada beberapa aplikasi atau beberapa tools. Ada yang namanya di sini adalah Mockflow. Kemudian yang selanjutnya adalah Balsamiq. Nah, Balsamiq sendiri ini adalah tampilan dari menu Balsamiq-nya. Kemudian Balsamiq sendiri biasanya sebagai salah satu solusi yang cepat untuk mengembangkan struktur maupun tata letak untuk proyeknya dengan lebih mudah. Jadi tinggal ikonnya itu tinggal drag and drop ke si Balsamiq, ke POM-nya. Jadi kalian lebih dipermudahkan untuk mendesain atau membuat si mockup si tampilan sistemnya antar muka dari klien. Kemudian yang ketiga adalah Arcture. Di sini menjadi salah satu pilihan terbaik ya untuk si desainer yang ingin membangun si yang lebih kompleks. Karena dengan biasanya si Arcture ini bisa lebih fokus nih untuk membuat si project mockup-nya yang membutuhkan keahlian teknis saat kalian membangun nanti struktur maupun datanya. Tools yang keempat adalah Adobe Com, dimana ketika kita suka membuat desain pada perangkat atau tabel dengan layar besar, biasanya si Adobe ini nih yang menjadi salah satu pilihan tepat karena menawarkan fitur lengkap juga untuk mendesainnya lebih optimal. Jadi lebih fitur-fiturnya lebih lengkap lagi. Kemudian tapi kekurangannya adalah si Adobe Com ini yaitu bayar ya, tidak gratis. Jadi ada biaya dalam proses instalasinya. Tapi kalau untuk fungsinya mungkin dia sangat lengkap ya. Kemudian yang ke satu di sini untuk tools desainnya, mulai dari Sketch. Sketch ini biasanya sudah sangat populer di komunitas desain untuk membuat antarmuka dan prototipe yang high five.
yang kekinian lah ya ibaratnya. Jadi simbol-simbolnya atau desainnya ini sudah sangat memberikan tampilan yang menarik karena lebih terbaru untuk di era sekarang. Kemudian yang kedua adalah Innovation Studio. Biasanya untuk si Innovation sendiri ini menjadi UI yang dengan membantunya itu sangat interaktif ya, yang karena tampilannya indah juga dan banyak fitur, artinya dapat membuat animasi dan transisi khusus dari sejumlah gerakan dan interaksi. Selain itu juga untuk si Innovation Studio ini bisa juga untuk membuat desain yang responsif, kemudian juga tidak perlu repot-repot nih untuk membuat banyak desain, hanya untuk tampilan sesuai dengan berbagai macam device. Jadi lebih fokus nih kita ke ide-ide kreatif agar desainnya itu lebih menarik ya. Nah, yang ketiga adalah Figma. Nah, ini adalah tampilan si Figma full color ya. Nah, Figma ini biasanya tampilannya ini lebih cepat karena dia berbasis web, artinya tinggal kita browse aja di Google Chrome maupun Mozilla Firefox, Opera maupun Safari. Jadi karena berbasis web, jadi bisa dijalankan oleh semua OS, baik itu Windows, Mac OS maupun Linux. Kelebihannya itu biasanya bisa menjadi salah satu kolaborasi tools di mana memungkinkan kita ini dapat bekerja secara bersamaan dalam satu project, karena semuanya bisa buka ya di web masing-masing. Yang keempat adalah Adobe XD. Nah, ini tampilannya. Apa sih Adobe XD ini? Adalah biasanya toolsnya ini yang dibuat oleh perusahaan Adobe yang berada pada koleksi Adobe Creative Cloud. Jadi salah satu brandnya mereka juga. Biasanya kelebihannya itu untuk berfokusnya untuk merancang antar muka aplikasi atau web yang disebut UI atau UX designer. Juga kalau si Adobe XD ini lebih paling populer ya, biasanya digunakan oleh si desainer profesional maupun pemula karena lebih mudah, kemudian juga fiturnya menarik, banyak, sehingga mulai dari fitur voice trigger, auto animasinya maupun responsifnya itu lebih cepat dan lebih baik. Kemudian yang kelima adalah Adobe Illustrator, di mana Adobe ini menjadi juga salah satu tools ya yang diciptakan oleh perusahaan untuk mendesain. Biasanya kalau mungkin yang udah sering menggunakan Photoshop mungkin sudah sangat familiar. Jadi ini sama mirip halnya, tidak jauh beda dengan si Photoshop. Jadi kalau si Adobe Illustrator ini biasanya didesainnya itu untuk mendesain yang web atau sistem yang inovatif, kreatif, dan eye-catching. Kemudian yang keenam adalah Origami Studio. Origami Studio ini merupakan biasanya toolsnya ini yang dikembangkan oleh Facebook. Memiliki juga berbagai fitur tambahan seperti aturan dan logikanya saling untuk melakukan interaksi. Karena fiturnya yang lebih canggih, biasanya pemula harus tahu dulu nih dasar-dasar ketika untuk menggunakan si Origami Studio ini, tools atau untuk desain maupun prototypingnya.